Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-7, Hukum dan Kasih Karunia. Sabat petang. Ayat hafalan, Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 ayat 21. Orang-orang Kristen dari kebanyakan denominasi berbicara tentang hukum serta kasih karunia dan mengerti hubungan antara kedua hal ini. Hukum itu adalah standar kekudusan dan kebenaran Allah, dan pelanggaran terhadap hukum itu adalah dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan oleh karena kita semua telah melanggar hukum, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Hanyalah kasih karunia yang dapat menyelamatkan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tentu saja ada sedikit detail tentang sabat hari ke-7 sebagai bagian dari hukum. Namun untuk berbagai alasan, banyak orang Kristen bertekad, setidaknya untuk saat ini, menolak sabat hari ke-7 dengan berbagai alasan yang lemah untuk membenarkan penolakan mereka. Tetapi hal itu adalah topik yang lain. Bahkan jika diekspresikan dalam cara dan skenario yang berbeda, tema dari hukum dan kasih karunia pastinya bisa ditemukan di keseluruhan Alkitab, termasuk di dalam kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan juga memaparkan hubungan antara hukum dan kasih karunia, tetapi dalam sebuah konteks yang unik. Pandangan umum dan tema pelajaran sepanjang minggu ini, pemelihara hukum seringkali dituduh sebagai legalis tanpa jiwa atau tanpa hikmat, penganut agama yang bodoh. Tuduhan ini tidaklah adil. Sebaliknya, hukum seperti yang dimengerti di Israel menyiratkan hukum sebagai terang yang menolong perjalanan rohani seseorang untuk tetap berjalan maju. Pemazmur membandingkan hukum dengan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelajaran ini menjelaskan kata Ibrani Torah yang berhubungan dengan kata atau yang berarti terang. Ketika seseorang berjalan di jalan setapak pada malam hari, pelita seseorang tidak hanya akan menerangi jalan, tetapi juga akan mengusir ular. Gambaran syair itu dengan demikian menjelaskan fungsi ganda dari hukum, untuk menerangi, mengajar, dan karena itu menolong seseorang untuk berjalan maju, tetapi juga untuk melindungi dari bahaya dan untuk memastikan keselamatan orang yang sedang berjalan. Nabi Yesaya menjelaskan pengertian yang sama ketika dia mengatakan bahwa jika seseorang tidak berbicara sesuai hukum, tidak ada terang di dalam mereka. Hukum yang menerangi adalah ekspresi kasih karunia Allah bagi umatnya. Terang ini akan menolong kita berjalan dan bertahan hidup di jalan yang berbahaya dan gelap. Dalam pengertian itu, hukum diberikan agar kita dapat hidup. Dalam pelajaran ini, kita akan memeriksa hubungan paradoks antara hukum dan kasih karunia Allah. Kitab Ulangan mungkin lebih dari kitab manapun dalam Perjanjian Lama, di mana kasih karunia dan hukum digabungkan sedemikian rupa sehingga akan sulit untuk melihat satu sama lain terpisah dari yang lain. Ketika Musa berbicara tentang hukum, pada dasarnya dia berpikir tentang kasih karunia. Hukum dipahami dalam kitab ini sebagai tanda perjanjian. Inilah sebabnya mengapa hukum dan kasih karunia berhubungan baik dari perspektif ilahi maupun manusia. Bagi Allah, hukum adalah cara untuk membuat kehendaknya terjadi di bumi ini melalui keberadaan dan sejarah manusia. Bagi Israel, hukum adalah tanda yang nyata dari jawaban mereka kepada Allah dan hubungan perjanjian antara mereka dengan Allah. Dengan kata lain, hukumlah yang membuat kasih karunia terlihat dan konkret dalam bagian sejarah maupun kehidupan. Kasih karunia membuat hukum menjadi mungkin, dapat dilakukan, dan dihidupkan. Adapun tema yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini di dalam pelajaran kita adalah kita akan melihat kasih karunia dan hukum itu. Apakah ada hubungan antara kasih karunia dan hukum, dan bagaimana hukum dan kasih karunia ini berhubungan satu sama lain dalam kehidupan orang percaya?
Mari kita meluangkan waktu walaupun hanya sejenak setiap hari sepanjang minggu ini dan seterusnya mempelajari pelajaran sekolah Sabat, karena ada banyak berkat Tuhan yang kita akan peroleh dan kiranya hanya nama Tuhan yang dapat dipuji dan dimuliakan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-7 ini sepanjang minggu ini setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.